Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat situasi dalam waktu dekat antara kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan untuk saat ini ya. Sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Situasi yang akan terjadi antara kamu dengan dia di dalam urusan asmara tentu saja ya adalah di situ ada kartu dari The World, berikut ada Five of Swords, kemudian di situ ada kartu dari The Moon, kemudian di situ ada energi dari The Tower, berikutnya di situ ada energi dari Nine of Swords. Baik, energi dari kamunya sendiri di sini. Di situ ada Two of Wands, kemudian ada Page of Wands, kemudian ada Four of Wands, dan berikutnya di situ ada Queen of Wands, tapi posisinya reversal. Jadi kalau dari kartu tarot ini Mari lihat begini ya. Perasaannya si seseorang ini, kamu tuh nampaknya sulit sekali untuk ditarik perhatiannya gitu ya. Dia udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu gitu ya. Tapi ternyata upaya-upayanya dia itu tidaklah sesuai dengan harapan dan impiannya dia gitu ya. Jadi kayak ada seseorang di sini tuh yang pengen memiliki kamu gitu. Setidaknya pengen memiliki perhatiannya kamu gitu ya. Pengen kayak kamu memberikan energinya kamu, waktunya kamu, segala-galanya tentang kamu itu lebih banyak untuk dirinya gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, ini kayak ada orang yang lagi cemburu sama kamu ya. Ini bisa pasangannya, pacarnya kamu kah, suaminya kamu, istrinya kamu, atau mungkin gebetannya kamu atau selingkuhannya kamu begitu ya. Jadi kayak dia tuh ngelihat, kok kamu tuh kelihatan bisa asik ya tanpa aku gitu ya. Jadi kayak yang kalau kamu misalnya juga dia lihat di sosial media, karena ada beberapa di sini yang kayaknya orang sibuk di sosial media ya, entah kamu influencer kah atau kamu mungkin apalah gitu ya, pokoknya ada aktivitas-aktivitas sosial media gitu ya. Mungkin kamu populer di TikTok lah kan, kamu selebgram kali gitu ya untuk beberapa. Jadi dia yang kayak ngelihat, wah ini kamu banyak dapat perhatian dari orang, dan itu bikin dia kayak ngerasa nggak nyaman, seolah-olah di sini dia memiliki banyak kompetitor, gitu ya. Jadi kayak cemburu ngelihat kamu kok kayaknya asik sama aktivitasnya kamu gitu. Nah, kalaupun itu tadi untuk sebagian orang saja ya, yang ini artis-artis dunia sosial media gitu ya. Tapi secara generalnya begini, kayak seseorang ini ngelihat kamu tuh lambat banget untuk, atau sedikit banget ya, untuk kehadiranmu itu bagi dirinya. Bisa paham gak sih? Menurut dia kamu sibuk gitu ya, atau menurut dia kamu tuh sombong gitu lah. Kamu tuh pelit gitu ya. Misalnya dia ngechatting kamu tapi kamu jawabnya lambat, dia nelpon kamu tapi ada beberapa kali kamu tidak pick up gitu ya, kamu tidak angkat. Cocok itu bahasanya pick up kalau untuk telepon, nggak tahu Mari ya. Nah jadi gitu, dia telepon kamu kok kamu nggak angkat gitu ya. Dia ngajak kamu jalan, kamu bilang kamu sibuk, ada alasan. Nah seperti itu. Kamu pulang ke rumah, kamu sibuk di handphonenya kamu gitu ya. Ada aja kesibukannya kamu, ada aja yang kamu lakukan gitu. Jadi kayak orang ini merasa kamu mengabaikan dia gitu ya, dan dia kesel gitu loh. Dia kesel sama kamu. Ini bisa juga cerita tentang mantan ya, tentang mantan. Bisa juga di sana. Tapi intinya begini, bukannya kamu tidak bahagia dengan kehadiran si seseorang ini dalam hidupnya kamu,
Tapi kamu itu tidak menjadikannya dia hanya satu-satunya fokus utamanya kamu. Jadi isi hidupnya kamu itu bukan hanya bercinta aja gitu ya. Bukan hanya chattingan dengan kekasihmu ini saja gitu ya. Hidupnya kamu itu ya kamu ngelakuin ini, kamu ngelakuin itu, kamu berbagi waktu dengan dia gitu ya. Kamu mau semuanya aktivitas-aktivitas hidupnya kamu itu ya jalan semua. Nggak bisa kamu itu hanya stay aja di handphonenya kamu, bila-bila masa dia datang chatting kamu bisa langsung cepat kamu jawab, ada teleponnya dia bisa langsung cepat kamu respon gitu ya. Nggak bisa kayak gitu kamu. Nah di sana ya kamu juga sedang punya dunia sendiri juga gitu kan. Jadi nggak bisa yang kayak kamu itu 100% hanya urusan asmara saja dengan dirinya. Bukan hanya ngurusin dia aja. Gitu. Mungkin kamu mau ya dia pun mandiri gitu ya. Atau barangkali belakangan hari ini kalian ada ribut-ribut. Gitu. Ada ribut-ribut terus abis itu kamu kayak cuekin dia. Tapi bukannya kamu ngecuekin dia karena kamu mau pisah sama dia. Enggak. Gitu. Kalian ribut-ribut di situ itu, gitu kan? Kamu nggak mau memperpanjang ribut itu sesungguhnya, tapi juga yang kamu tidak menunjukkan keantusiasannya kamu yang sangat amat sangat besar itu ke dia gitu. Nah di situ. Dan bahkan mungkin ketika keributan itu terjadi, pengen dia tuh kalau kamu ngeresponnya itu kayak respon sesuatu lah gitu. Misalnya ketika ribut itu dia mau kamu datang minta maaf sama dia gitu ya. Ketika ribut itu dia pengen ngelihat kamu tuh nangis, meraung-raung, melolong-lolong gitu ya. Dia ancam kamu untuk pisah, kamu hanya diam aja. Kamu nggak ngelawan gitu. Kamu juga nggak yang kayak heboh, panik, histeris gitu ya. Sementara dia mungkin maunya yang kayak gitu. Jadi seseorang ini kayak yang lagi-lagi ini kayak butuh perhatiannya kamu. Tapi sambutannya kamu ke dia tuh biasa aja gitu. Kamu nggak mau mendramatis sesuatu keadaan gitu ya. Ya kamu menyikapi dia dengan cukup tenang kayak gitu. Kamu menyikapi dia ya masa dia lagi dalam keadaan membara, kamu juga membara juga gitu ya. Ya kebakaran besar, mungkin sikapnya kamu tuh opposite gitu loh. Berbeda banget dengan harapannya dia gitu ya. Maunya dia kalau dia udah ngajak kamu ribut, kamu yang memujuk dialah, merayu dialah. Jadi kayak pengen dia bikin kamu tuh ngerasa bersalah gitu loh. Dia kayak pengen bikin kamu merasa bersalah dan kemudian kamu itu jadi seseorang yang ngeberesin urusan emosionalnya dia yang sedang terganggu oleh sesuatu gitu. Dan emosionalnya dia terganggu ini bisa dia katakan itu gara-gara kamu tuh gitu ya. Aku nggak tenang kayak gini tuh gara-gara kamu. Habisnya kamu tuh terlalu sibuk dengan kerjaannya kamu. Habisnya kamu tuh ngebalas komentarnya orang di sosial medianya kamu. Habisnya, jadi pokoknya dia kayak lagi bilang bahwa kamu bikin masalah sama dia. Gitu ya. Kamu lagi bikin masalah. Seperti dia tuh agak manipulatif ya dalam hubungan ini. Mendramatisasi, manipulasi gitu ya. Nah di sana dia merasa kayak kamu tuh selalu bikin tindakan yang berhasil membuat dia naik darah gitu loh. Itu ya. Jadi dia kayak sulit untuk menerima sikapnya kamu gitu. Dia ini posisinya nanti sebentar lagi ini posisinya akan heboh sendiri. Dia akan heboh sendiri. Dia akan merasa dia menjadi korban di situ dan ada keinginan aku nggak mau jadi korban lagi gara-gara kamu gitu. Ya. Tapi ketika dia melakukan sebuah upaya yang menyatakan diri bahwa dia tidak mau menjadi korban, gitu kan? Dia bisa menjadi pelaku kejahatan di sana.
Terlepas dari apakah kamu memang melakukan kekeliruan kah, memang kamu melakukan kesalahan fatal lah gitu ya. Terlepas dari bagaimana sikapnya kamu kepada dia, mungkin kamu bisa yang kayak, loh wajar dong kalau aku bekerja, lah dia chatting aku di jam kerja, ya aku sebagai orang yang profesional, ya aku nggak mau respon gitu ya. Atau kamu dapat bisa punya alasan, dia pulang di saat orderanku di rumah tuh banyak gitu ya. Ya aku bertanggung jawab dong ke customer. Aku harus menyelesaikan orderan-orderan customer tepat waktu. Ya, sangkanya aku dia bisa memahami posisinya aku. Gitu ya. Kamu di sini tuh nggak ada kayak niatan memang dengan sengaja mau bikin si pasangannya kamu ini meradang. Kamu tidak yang dengan sengaja mau bikin dia itu tuh emosian ngelihat kamu, karena toh pada kenyataannya di sini ada Four of Wands kok. Ya memang kamu sedang memang kondisinya kamu itu tetap mau dengan dia gitu ya. Jadi mungkin kamu juga kayak yang kaget juga nanti, lo ini apa nih kok tiba-tiba ngamuan gitu ya. Kok ini tiba-tiba jengkel sendiri, kok dia keki sendiri sama aku gitu. Nah, ketika dia kayak nunjukin ketidaksenangannya dia pada kamu gitu ya, memanipulasi keadaan yang sebenarnya itu hal yang kecil gitu ya, tapi dibesar-besarin sama dia gitu ya sebenarnya, atau mungkin itu bukanlah sebuah masalah, tapi dianggap masalah sama pasangannya kamu. Ketika dia bisa ngamuk sama kamu, ketika dia marah sama kamu, ketika dia melakukan satu tindakan yang kok kayaknya tanda kutip sedang melawan kamu di situ bisa kayak ngamuk juga gitu. Karena kembali lagi bahwa nggak ada niatannya kamu tuh mau cekcok sama pasangannya kamu ini. Nggak ada niatannya kamu tuh mau bikin kamu dengan dia itu terlibat dalam situasi tawuran gitu ya. Kebetulan saja kondisi dan keadaannya memaksa kamu demikian gitu ya. Tapi dia agaknya kurang mampu, kurang bisa untuk memposisikan dirinya dia di kamu gitu loh. Dia mungkin di situ ada kayak ngerasa ego sedang terpisah dengan kamu gitu ya. Dia tidak coba untuk menempatkan kakinya dia di sepatunya kamu, itu istilahnya gitu ya. Jadi dia nggak tahu ini sebenarnya apa yang kamu hadapi, apa yang kamu rasakan, apa yang sedang kamu prioritaskan gitu loh. Malah dia kayak menganggap tindakannya kamu itu satu pemicu ya, bikin dia mumet, stres sendiri. Mungkin memang orangnya pemarah ya, orangnya mungkin sering salah paham sama kamu ya, kayak yang mungkin egois juga kali ini pasangannya kamu ini, agak egois juga gitu, mudah gegeran, mudah kayak tersinggung gitu kali gitu ya, reaktif, orangnya tuh reaktif gitu, nggak mau kayak tenang gitu ya, reaktif, kayak mesti ada sikap yang dramatis lah dari dirinya dia gitu kan. Nah di sana, tapi ya itu nanti akan kembali juga ke dirinya. Mungkin nanti kamu memang bisa ngamuk ini, kamu bisa marah sama dia gitu ya, karena kamu kayak ngerasa kamu sedang dihakimi gitu. Kamu ngerasa kayak kamu sedang tidak diperlakukan dengan baik gitu ya. Kamu nggak senang dituduh-tuduh yang ngasal gitu loh. Tadi ada manipulatif itu pun menuduh yang tidak benar gitu ya. Nah di sana, ya kamu kesel dong. Tiba-tiba dia bilang, wah kamu tuh udah selingkuh ya sama si Anu. Wah kamu tuh udah membohongi aku ya. Padahal nggak ada kamu membohongi dia gitu loh. Kayaknya jadi ini intinya bisa kesalahpahaman, ketidakmengertian, dan juga ya dia sedang memperagakan sisi gelap dirinya dia. Nah kayak gitu. Jadi kayak nggak percayaan yang kamu lakukan itu menurutnya dia adalah sebuah tindakan yang merugikan dia. Padahal nggak ada niatannya kamu merugikan gitu loh.
Kamu pun ingin harmonis, kamu pun ingin bahagia, happy, ketawa-ketawa sama dia gitu ya. Mungkin pun ketika kamu sibuk bekerja, toh penghasilannya mau dibagi kok ke dia gitu ya. Ini toh yang kamu cari ini mau untuk ngebiayai susu anak lah, token listrik lah gitu ya, cicilan rumah lah gitu kan. Yang kamu lakukan saat ini gitu ya, itu kayak orientasi itu yang kamu lakukan itu tuh kayak mau memberikan kontribusi bagi relationship-nya kamu dengan si seseorang ini gitu. Kalau dia ngajak kamu ribut, kamu nggak mau ladeni keributan itu kan karena kamu mau udah biar ini selesai. Kamu nggak mau jawab dia gitu ya, kamu hanya diam, kamu membiarkan dia merepet di sana, kamu biarkan dia merancu di sana, ngomonglah terserahnya, kamu mau ngomong apa biar puas hatimu, mungkin gitu ya maksudnya kamu gitu kan, biar dia bisa muntahkan unek-uneknya dia tanpa kamu harus reaktif kayak menjawab dirinya. Jadi maunya kamu ya biar ini cepat selesai gitu. Karena kamu mau situasi keadaan itu kayak kembali normal lagi gitu ya. Tapi makin kamu diam, makin dia lihat tidak merespon dia, bisa jadi dia makin entah apa-apa tindakannya di sana. Gitu ya. Jadi kayak bisa juga kamu ngelihat dia tuh akhirnya, oh kamu ngelunjak banget gitu. Oh kamu ngelunjak sama aku, ya. Udah tak diami kamu kemarin, kok kamu malah makin nambah-nambahin gitu loh. Di sana ya. Nanti dia bertingkah. Apa tiba-tiba dia ngeblokir kamu gitu ya. Setelah dia mengharapkan respon-respon sesuai yang dia mau, tapi ternyata tindakanmu tidak sesuai dengan gambarannya dia. Dia bisa ngeblokir kamu, dia bisa manas-manasi kamu, dia bisa kayak melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu bentuk dari tindakan keresahannya dia sih, kalau mari lihat. Gitu ya. Sedang nunjukin sisi keresahannya dia. Jadi ini bisa juga kayak, oke, kalau kamu kemana-mana, kamu harus diboncengin sama aku ya. Gitu. Atau sini passwordnya kamu. Jadi kayak dia bikin sesuatu yang akhirnya bikin kamu mau gak mau tuh ngelawan sama dia. Ketika kamu ngelawan sama dia gitu ya, ketika kamu balik ngamuk sama dia yang tadinya kamu berusaha untuk menenangkan dirinya kamu menghadapi seseorang ini, tapi dia mancing terus gitu ya. Tapi dia bikin kamu terjepit, semakin terjepit. Minta password sosial medianya kamu. Itu ya. Dia ngerekam dia ngesadap mungkin WA-nya kamu lah gitu ya. Dia mau semakin mengunci kamu. Kamu di sini mungkin datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries gitu ya. Atau mungkin kamu bisa datang dari zodiak lain, tapi saat ini kamu lagi powerful. Gitu ya. Saat ini kamu memang lagi pengen jadi dirinya kamu sendiri, kamu pengen bebas, kamu pengen lepas toh. Menurut kamu aku nggak ada melakukan yang aneh-aneh kok gitu ya. Kamu memang lagi apa ya, lagi up-upnya energi kamu, lagi tinggi-tingginya di situ energi di badannya kamu. Tiba-tiba dia mancing terus-menerus sama kamu, ya kamu hardik gitu kan, ya kamu hardik, ya kamu marahin dia.
gitu. Jadi ini ada kartu The World di situ ya. Berikut ini kartu-kartu kok kayaknya situasi nggak enak, terutama dari pihak pasangannya kamu ini. Ya kamu marahin dia, gitu ya. Tadinya kamu nggak ada niat mau nyakiti seseorang ini, gitu ya. Tapi akhirnya kamu marahin gitu. Dia ngeblokir kamu, ya kamu naik darah gitu ya. Kok harus diblokir sih? Kan kemarin udah dijelasin, duduk perkaranya seperti ini, seperti itu gitu ya. Tapi malah ngeblokir, malah ngupdate status yang aneh-aneh, gitu ya. Malah kalau ketemu pulang ke rumah cemberut, pulang-pulang udah mabuk, ya ngamuk kamu, ya marah kamu. Mungkin nanti kamu tuh agak-agak terpancing juga lah ya, childishnya kamu gitu ya. Kekanak-kanakannya kamu tuh jadi kepancing juga. Yang tadinya nggak mau geger sama dia, sini tak jabani kamu, tak borong gitu ya. Kamu jual aku beli, sini tak borong. Oh kamu mau gila, ini lebih gila. Jadi posisinya nanti ya, walaupun di sini kamu tuh ngamuknya alang kepalang sama pasangannya kamu, akhirnya setelah kamu menahan diri gitu ya, setelah kamu tuh kayak ngehold, bukan ngehold ya, kamu kayak ngerepresi, kamu pun punya emosi di situ gitu ya, tapi kamu represi emosinya kamu. Kali ini tuh kayak yang dia bikin kamu tuh seperti gunung berapi yang memuntahkan volcano gitu. Nah akhirnya apa? Ya dia rugi gitu. Dia rugi, dia nambah-nambah mumet sendiri di sini, gitu ya. Sikap kacau balaunya dia itu kembali lagi ke dirinya. Nah kayak gitu. Sikap petantang petentengnya dia kembali lagi ke dirinya dia. Akhirnya ya ini five of swords ya. Jadi five of swords itu kayak tindakan-tindakan yang menghanguskan diri sendiri. Di situ. Ya. Pusing dia. Makin ditambahkannya drama ini, sangka-sangkanya dia, kamu juga nggak bisa berdrama seperti itu. Dramanya kamu mungkin lebih gila lagi, gitu ya. Dramanya dia sebuah drama yang bisa kamu tambahkan menjadi sebuah drama yang mengerikan bagi dia, gitu. Paham nggak sih? Gitu ya. Kamu jangan dipancing. Kalau kamu itu sebenarnya mau bikin orang happy, mau bikin orang senang gitu ya. Tapi kalau kamu dipancing-pancing, ya keluar tanduknya kamu. Dia tetap di posisi yang kalah gitu loh. Kamu bisa aja kayak jadi semakin ilfeel, mungkin bahkan kamu bisa agaknya muak sama dia gitu kan. Muak kamu lihat dia. Tapi dia, kalaupun dia berhasil bikin kamu tuh ngamuk, dia tersiksa lagi gitu loh. Dia makin mumet sendiri. Kalaupun dia di situ ngeblokir kamu, ya, kamu naik darah nih. Ketika dia ngeblokir kamu, di sana dia itu kayak yang nggak kuat juga itu. Jadi tindakan-tindakannya dia itu kembali sama dia. Dia ngeblokir kamu, katakanlah begitu. Dia marahin kamu minggat dari rumah, katakan gitu. Ya. Dia stres sendiri. Nah gitu. Mana di sini dia tuh nggak komunikasi baik-baik sama kamu gitu ya. Komunikasi dewasa lah. Misalnya dia kayak ngerasa ada menemukan ketidaksenangan atas sikapnya kamu. Mungkin kamu tuh ya bicarakan bagus-bagus sama aku gitu. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk bicara bagus-bagus itu gitu ya. Jadi semakin runyam, suasana keadaan tuh semakin runyam. Nah ketika makin runyam, nambah dia bebannya. Nambah beban pasangannya kamu ini. Stres sendiri dia, mumet sendiri dia, gila sendiri dia di sana. Tertekan sendiri dia akhirnya di sana. Bingung dia. Kayak gitu. Ya. Dia nyari perkara sama kamu jabani.
tantangan dari dia. Oh, kamu cari perkara, oke, ayo, ku jawab gitu ya. Ku tambahkan lagi perkara itu. Mumet dia. Gitu. Kamu bisa aja capek ngelihat dia gitu ya. Kamu bisa aja memang berubah dari kamu yang tadinya sweet, manis sama dia gitu ya. Berubah. Atau mungkin kamu selama ini memang juga orangnya pemarah, tapi belakangan kamu udah pengen coba, aku berubah, aku nggak mau lagi terlalu gegeran sama pasangannya aku ini. Tapi dalam upaya kamu berubah menjadi lebih sweet, lebih manis, lebih sabar gitu, dia mancing kamu lagi balik ke situasi kamu harus ngamuk, kamu harus emosian, mungkin bahkan di sini bisa keluar kata-kata kamu yang aneh gitu ya, kata-kata yang mungkin kamu pun sebenarnya nggak mau itu kata-kata keluar gitu. Ya, mungkin kamu sebut apa tuh nama-nama jejeran apa tuh di kebun binatang kali gitu ya. Karena ini bisa ngamuknya tuh kayak tantrum gitu juga akhirnya kamu gitu. Bisa tantrum di situ. Di sana ya. Jadi makin gak enak. Situasi yang dia anggap gak enak, tidak mampu disampaikannya dengan baik dan benar ke kamu, tidak pula mau memahami dari sisinya kamu, gitu ya. Semakin membuat dia menjadi gak enak. Nah, kayak kita. Ya, di sana. Kamu baik-baikin dia, itu aja intinya ya. Sebenarnya kamu pengen ngebaik-baikin pasangannya kamu ini. Tapi yang mau dibaik-baikin ini tidak mampu menerima dengan baik, sehingga situasinya jauh dari situasi yang baik-baik saja. Nah, kayak gitu. Di sana ya. Jadi kok agaknya panas. Kok agaknya panas ya, tiba-tiba ini ya. Ini bisa tiba-tiba memuncak, tiba-tiba naik tensinya gitu ya. Tiba-tiba suhu dalam sarang cinta kamu dengan dia ini tiba-tiba kayak dilanda oleh suhu panas gitu ya, suhu panas, dan kemudian bisa berubah menjadi dingin ya. Panas ekstrim kemudian berubah menjadi dingin yang ekstrim gitu ya. Nah, di sana. Padahal kamu nggak mau. Ini sebenarnya kalian berdua ini sama-sama nggak maunya nih pisah gitu ya. Dia pun geger kayak gini nih karena takut ini ditinggalkan oleh kamu. Gitu ya. Ada menurut dia ada tindakannya kamu tuh yang menjadi ancaman bahwa dia akan bisa tereliminasi dari pikiran dan hatinya kamu. Saking paniknya gitu barangkali. Ya, saking paniknya di sana keluar ego-egonya dia gitu loh. Ya, pada nggak mau pisah sama kamu. Bagaimana kamu juga sebenarnya nggak mau jauh dari dia, kamu juga pengen hubungan ini berjalan dengan manis gitu ya. Tapi ya inilah fasenya saat sekarang ya seperti ini. Nah, begitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin. Koin-koin ini akan menunjukkan apakah ini energinya kamu dengan dia atau bukan ya. Jadi ini koinnya berisi inisial, berikut juga berisi zodiak ya. Jadi ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia. Oke, baik. Mari buka dengan inisial F. Faktor. Nah, faktor ya. Kemudian di situ ada inisial L, lama, ada inisial U, udang, ada inisial V, vital. Oke, itu aja untuk inisial, ada 4. Masuk kita ke zodiak ya. Dibuka oleh zodiak Aquarius, Gemini hadir, Libra hadir, berikut ada energi dari Leo. Oh alah, iya, ini lawan tanding ini. Udara, api. Oh ya, wajar. Ini wajar ya. Oke, wajar kayak gini situasinya ya. Sama-sama ngegas soalnya ini ya.
zodiaknya sama-sama ngegas. Oke, baik. Itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.